Selasa. Oke. Jadi rekamannya mudah-mudahan nggak ada masalah. Minggu lalu rekamannya bermasalah, cuman kita ada rekaman di live streaming, terus harusnya ada rekaman di Zoom. Jadi untuk lulus ada 2 pilihan. Nah sekarang kuliahnya saya pindahin. Saya nggak pakai yang e-learning ITTS ACID, saya pindahin ke open course ITTS ACID. Mudah-mudahan semua udah bikin account ya. Ini udah semua ya, bikin akun ya. Oke, kita akan masuk. Saya akan kasih lihat kuliahnya. Cuman buat yang bukan mahasiswa semester ini karena direkam ya. Buat yang bukan mahasiswa semester ini bisa ikut yang open course yang jaringan. Mana sih? Nih, computer network. Saya gedein dulu. Di sini ada, Di sini ada ITTS Open Course Computer Network. Itu buat yang bukan kuliah sama saya. Oke. Cuman kalau yang ikut kuliah silakan lihat yang ITTS 2021-2 jaringan komputer. Oke. Silakan lihat yang itu. Jadi untuk kelas yang ini silakan lihat yang 2021-02 jaringan komputer. Isinya sama persis, nggak ada bedanya antara yang open course sama yang ini. Cuman bedanya yang ini nilainya akan saya ambil di sini nih nilainya. Ini ada grades. Saya bisa ngambil semua nilai. Kalau di e-learning saya nggak bisa ngambil nilai, itu yang nyebelinnya. Makanya saya pindahin karena saya nggak bisa ngambil nilai. Di sini ada import, ada ekspor. Jadi saya bisa ngambil nilainya. Ini baru 11 orang yang daftar, woi. Tolong kasih tahu yang lain. Ini baru 11 yang daftar. Dan kalau nggak daftar nilainya nggak bisa saya ambil ntar. Ini saya bisa ngambil, bisa pakai spreadsheet. Dan saya bisa download kayak gini aja ntar. Nih, download. Jadi Anda bisa langsung saya ambil langsung. Cuman kalau Anda yang nulis buku, saya akan ngeset nilainya manual jadi 100. Syaratnya buku 200 halaman, terus nulis bareng dengan salah satu dosen di sini lah. Saya akan bimbing sih. Ononya membimbing, cuma namanya Ono nggak usah jadi penulis. Saya jadi yang pemberi kata pengantar aja gitu ya. Jadi tolong nulis bareng dosen yang di sini. Kalau pengen nulis buku ya, kalau nggak nulis buku silakan kerjain ujian. Ngerjain ujiannya boleh berkali-kali, boleh tiap hari, boleh sebelahan, boleh nyontek, boleh terserah. Oke, jadi nggak ada batasnya ujiannya berapa kali dan yang akan diambil adalah nilai paling tinggi, beres ya. Jadi udah pasti bagus lah kalau mau ngerjain ujian terus-terusan. Kalau nggak ngerti waktu ujian, silahkan juga nanya soalnya ke Ono. Boleh, sah. Jadi Ono ini soalnya jawabnya gimana gitu ya? Boleh, nggak masalah. Soalnya nanti ujian kedua kali soalnya akan beda semua. Gitu ya. Jadi waktu ujian silakan nanya, nggak masalah. Saya bakal jawab. Udah gitu nanti ujian yang selanjutnya soalnya akan beda. Duduk sebelahan soalnya beda. Kita ujian 2 kali, 3 kali soalnya beda semua. Gitu. Asal tahu aja ini ada sekitar 6.000 soal dalamnya. Jadi sekali ujian sekitar, kalau yang kuis sekitar 10 soal, kalau yang UTS UAS 100 soal. Jadi karena soalnya ada 6.000, mau ujian 60 kali juga soalnya beda. Keren ya. Tapi pengalaman kita yang pernah ngerjain ini, Anda kalau mau belajar sih rata-rata ujiannya sekitar 5-10 kali doang. Nanti beres, lulus. Nah. Oke, udah beres ya? Ada pertanyaan sampai sini? Beres ya? Oke, sekarang kita masuk ke, kalau pengen lihat kuliah yang sebelum-sebelumnya bisa lihat di rekaman di YouTube-nya atau bisa lihat di rekamannya, bisa rekaman streaming ya, bisa juga rekaman bisa. Cuman saya akan loncat-loncat kuliahnya, soalnya saya ngelihat kebutuhan banget sih. Kayak minggu lalu itu materinya bukan materi yang minggu lalu sih sebenarnya, harusnya materi yang akan datang karena anda yang kuliah programming buat web segala macam, butuh sekali buat bikin web server segala macam. Akhirnya minggu lalu saya ajarin cara bikin web server, database server segala macam. Untuk hari ini saya ngelihat yang agak
berbahaya dan Anda semua belum tahu adalah soal IP address. Oke. Udah tahu ngelihat IP addressnya pakai perintah IP address komputer masing-masing, udah tahu belum? Belum tahu IP addressnya berapa ya? Oke, keren kan? Nah, ini materinya ada di sini. Cuman saya nggak akan lihat materi, saya akan luar kepala aja sih nerang ini. Oke, kalau mau ngelihat IP bisa lihat di sini, masuk ke kuliahnya dulu. Jadi materi hari ini adalah nomor IP address. Bentar, lagi loading. Nah, oke, udah selesai. Ini dia, network layer IP versi 4, ini dia materinya. Oke, jadi tentang network layer IP versi 4. Saya akan coba dalam 2 jam, saya akan coba ngasih IP versi 4 dan saya akan ngasih routing sekaligus. Jadi saya akan ngasih 2 materi sekaligus ya, dalam waktu 2 jam. Oke, sekarang logika berpikir dulu. Logikanya dulu ya. Handphone masing-masing punya nomor nggak? IP address itu kira-kira cara berpikirnya kayak nomor handphone yang kita pakai. Terus ya, pernah kebayang kalau handphonenya nggak ada nomornya? Bisa diumumin kagak? Nggak bisa. Jadi handphone butuh nomor supaya bisa saling hubungan. Bisa nggak ada satu handphone yang nomornya sama? Nggak bisa. Soalnya kalau ada nomornya sama nggak bisa saling hubungan. Oke, nanti kalau mau ngubungin bingung. Ini mau masuk nomor yang mana? Jadi itu adalah aturan-aturan dari nomor. Nomornya harus satu di seluruh dunia, satu, kemudian nggak boleh ada yang sama. Terus di handphone kita punya kode-kode kan, kode area ya. Indonesia kode negaranya berapa? +62. Telkomsel kodenya berapa? 811, 8 berapa, 81 berapa gitu ya. Jadi ada kodenya. Kalau Tangsel kode areanya berapa? Gue nggak tahu. Hah? 0895. Gue nggak tahu dah pokoknya. Yang saya tahu Jakarta 021 walaupun sekarang udah jarang dipakai. Bandung nggak tahu 022 tapi jarang dipakai. Karena semua orang sekarang makainya handphone. Jadi yang nomor-nomor yang itu harusnya dikasihin aja ke handphone ya. Biar ada bego itu yang sebelah sana. Tapi kira-kira cara berpikirnya gitu. Jadi nomor nanti dibagi 2. Ada nomor pesawat, ada nomor wilayah. Beres ya? Ngerti? Cara berpikir itu akan ada di internet juga. Jadi akan dibagi nomor wilayah, ada nomor pesawat. Oke. Sekarang bedanya nomor di internet sama nomor HP, kalau nomor HP kan kita ngomongnya digit ya. Coba sekarang HP-nya berapa digit? Nomornya berapa? Ada yang 12 digit, ada yang lebih dikit, ada yang nggak tahu lah. Oke. Kalau di internet nomornya ada 2 jenis nomor. Yang IP versi 4 ini panjangnya 32, bukan digit, tapi bit. Kalau digit satu nomor punya bisa, kalau digit ya satu nomor bisa 0, 1, 2, 3 sampai 9, itu digit. Jadi 0 sampai 9. Kalau bit cuma 0 sama 1. Karena dia komputer. Jadi 32 bit tapi 0101. Kalau digit 0 sampai 9. Jadi kemungkinan ngasih nomornya lumayan banyak kalau pakai digit karena dia 0 sampai 9. Kalau bit cuma 2, 0 sama 1 doang. Oke. Jadi yang IP versi 4 32 bit panjang nomornya. Kalau yang satu lagi nanti di kesempatan lain saya coba ajarin IP versi 6 128 bit panjangnya. Terus ya. Jadi ada dua jenis nomor di internet. Cuman hari ini ngomong terus terang dulu, yang 32 bit habis. Jadi ada masalah kita. Pernah kebayang kalau internet kehabisan nomor? Kebayang nggak caranya menghubungi server yang nggak ada nomornya? Bisa nggak? Nggak bisa.
Jadi sekarang kondisinya nomornya habis. Yang ada sisa-sisa nomor. Itu ada sisa-sisa nomor dan kita berusaha gali-gali nomor yang nggak dipakai, kita pakai ulang. Jadi kita punya masalah besar nih sekarang. Nomornya habis. Cuman Republik ini nggak tahu kalau nomornya udah separah itu sih sebenarnya. Jadi kita masih tetap pakai nomor yang lama. Mereka nggak mau pindah ke nomor yang baru karena nggak tahu caranya. Oke, tapi itu urusan itu saya tunda ke kuliah yang akan datang ya, urusan nomor yang baru yang versi 6. Kita akan pakai versi 4 dulu biar ngerti logikanya aja. Oke. Sekarang kita lihat nomornya kayak apa sih bentuknya. Oke, nomornya kayak gini bentuknya. Saya zoom in. Clear layar. Saya akan jadi super user. Itu harusnya bisa dipakai tuh komputer ya? Bisa pada pakai komputernya nggak? Hah? Bisa? Udah tahu username passwordnya belum? Hah? Udah? Komputer yang ini bisa? Udah username password udah tahu? Udah masuk belum kayak ginian? Caranya gini. Masuk ini, klik ini, tulis di sini terminal. Bisa? Ini sekalian belajar, bro. Biar ngerti. Supaya ngelihat nomor ya, nomornya seperti apa. Udah? Terminal udah? Udah? Belum? Halo? Ini caranya, ulang. Ini sebelah kiri ada titik-titik banyak tuh biasanya. Sebelah kiri bawah. Kelihatan titik banyak? Udah? Klik titik itu, klik titik-titik banyaknya diklik. Nanti ada kayak ini, apa sih namanya? Nggak tahu apaan tuh. Oke. Tulis terminal. Terminal. Nanti keluar terminalnya. Kelihatan? Kelihatan terminalnya? Ini memang ilmu ini nggak dipakai sama orang biasa ya. Kalau orang biasa nggak pernah kayak gini sih. Karena saya nggak mau ngajarin Anda jadi orang biasa, jadi saya ajarin yang ngaco-ngaco. Udah? Terminalnya diklik aja. Klik terminal. Ya? Nggak bisa. Harus pakai Linux. Ada, booting dulu ya. Masuk dulu, shutdown dulu, keluar. Shutdown, nanti.
Oke. Udah siap? Oke. Kita posisi ada di terminal. Warna saya beda, saya kasih warna putih supaya gampang dilihat dari jauh. Kalau warna hitam susah. Kalau situ kan hitam semua. Kalau kita ini sekarang kita kondisinya user biasa ya. Kalau kita mau jadi admin, orang yang akan ngoperasin server dan sebagainya, kita harus pindah jadi super user. Perintahnya sudo spasi su. Sudo spasi su enter. Passwordnya adalah password yang tadi lagi sama. Oke. Perhatiin sekarang saya sudah jadi super user. Anda semua harus promnya pagar. Tadi dolar, pindah jadi pagar. Udah? Sudo spasi su, masukin passwordnya. Passwordnya adalah password yang login ya. Iya. Passwordnya masukin. Ini bisa. Emang nggak ada. Sejak kapan password keluar di layar? Nggak jawab. Aduh, emang. Jadi emang harus praktek biar pada tahu ya. Iya Pak, kayak gini Pak, langsung Iya. Dosen lain mah pakai PowerPoint unggul kan. Aduh, pas saya kasih praktek pada pingsan semua. Nah itu yang jadi masalah kayak gitu. Semua pada sini tahu ya, mahasiswa jadi belon-belon ya. Pas saya ngajar, saya pusing. Gue kagak punya asisten masalahnya itu jadi masalah. Oke, kita udah jadi supervisor ya. Tolong ingat, jadi password kagak bisa dilihat di layar. Rugi aja password kelihatan di layar Pak. Oke. Sekarang cara ngelihat IP segala macam. Install dulu kita akan install software buat ngelihat IP address dan sebagainya supaya gampang ya. Cara nginstall software, wah ini saya kepaksa harus ngajarin sistem operasi dulu. Si Pak siapa? Firman ya? Siapa? Pak Fahmi. Dia praktek kagak? Dia contohin lewat itu. Hah? Contohin lewat termolog. Oh dia nyontohin tapi nggak nyuruh anak-anak ngerjain. Udah gitu anda ngeliat doang, udah tuh masuk kiri keluar kanan lupa. Bagus. Sering-sering aja kayak gitu. Oke, sekarang kita perlu nginstall aplikasi buat gini, kita perlu nginstall aplikasi. Oke. Cara nginstall aplikasi di Linux beda sama di Windows banget. Kalau di Linux semuanya free dan bisa diambil dari jaringan. Caranya kita harus nanya dulu ke internet. Internet punya software apa aja buat saya? Gitu ya. Perintahnya gini, apt update. Enter. Apt update enter. Udah. Ini sebenarnya fungsinya cuma nanya aja. Internet punya software apa aja buat pertanyaannya. Oke. Tolong semua software yang ada dikasihin ke saya. Gitu aja sih kalimatnya. Oke. Dan dia akan download semuanya. Software yang dia punya akan di-download. Oke. Udah. Cepat. Udah belum pada? Saya agak lama soalnya. Yang ini udah semua ya, saya belum. Soalnya saya software-nya banyak banget. Oke. Ini saya masih jalan. Jadi tolong biasain. Oh berarti pakai perintah di terminal kayak gini belum diajarin juga kali ya? Bagus. Ini sama aja Ono ngajarin kuliah sistem operasi juga kepaksa. Jadi saya udah bilang sama Pak Firman kemarin, lu ngajar yang bener ya supaya saya hidupnya gampang. Kalau dia cuma teori doang, demo doang, kasih lihat doang, ya nggak ada yang ngerti kan. Saya hidupnya susah sekarang.
Jangan khawatir, ilmu seperti ini mahal. Jadi kalau Anda ngerti ilmu yang ini, kerja di luar, duitnya lebih tinggi daripada yang cuma bisa Windows. Itu ya. Soalnya jarang banget orang bisa pegang Linux yang level yang seperti ini. Oke. Cuman ini lemot, euy. Udah pada saya belum? Udah? Kalau udah, coba install ini. Saya ini aja lah. Saya buka baru lagi aja, biar lebih enak. Oke. Buat Anda yang udah ya, yang komputernya udah, kerjain ini, apt install NetTools gitu, enter. Tambahin ini deh, minus y, apt minus apt minus y install NetTools. Oke. Sekarang udah kayak ini banget ya, panik soalnya baru tahu perintahnya itu dan semua diketik. Dan ini akan karena kebiasaan pakai video biasanya diklik, sekarang diketik semua ya, jangan khawatir mouse-nya nggak berfungsi. Semuanya makanya keyboard, dan ini jadi kalau udah biasa kita akan teknik bermainnya adalah copy paste, bukan ngerakin mouse. Coba apt minus y install NetTools, enter. Kalau saya belum bisa nih, coba saya cek dulu. Sorry. Oke, baru bisa. Sekarang saya enter. Oke, saya udah beres. Udah beres? NetTools-nya udah install? Lagi proses. Hah? Oh, jangan di-upgrade. Hah? Jangan di-upgrade. Kayak sekarang lu belum upgrade. Kalau di upgrade itu berapa, Pak? Hah? Kalau sudah di upgrade itu berapa? Enggak, itu enggak. Aja
Zoom? Oke, Zoom. Maaf yang di Zoom ya. Ya itu susahnya. Oke. Sekarang udah beres ya. Jadi udah di-install NetTools. Sekarang kita bisa lihat pakai if config. Kasih tanda kayak gini, more. More. If config, terus apa tuh namanya nggak tahu. Vertikal, more. Enter. Ulang, clear layar. Nih, if config itu more. Enter. Pertanyaannya kacamata saya taruh mana nih? Saya jadi nggak bisa lihat orang, jadi kayak orang buta. Oke, sip, beres, kelihatan kayak gini nggak? Oke, udah kelihatan. Yang perlu kita tahu adalah di komputer setiap kart jaringan ada namanya. Oke, supaya gampang dia kasih nama. Saya namanya adalah ENP0S31F6. Oh, mampus lu, namanya ajaib banget lah. Masing-masing punya nama. Namanya bisa dilihat tuh yang saya iniin. Kelihatan udah? Oke. Terus kita bisa lihat IP address-nya yang ini. Alamat nomornya. 192.168.1757. Beres ya? Oke. Yang lainnya belum dibahas. Baru lihat nama interface sama IP-nya. Beres? Oke. Sekarang perjanjian yang ada di internet adalah ini perjanjian ya. 192.168 kagak boleh dipakai di internet. Ya, kita pakai internet nggak sekarang? Pakai internet. Perjanjiannya 192.168 nggak boleh dipakai di internet. Jadi 192.168 hanya boleh dipakai di dalam gedung, di perusahaan, di dalam aja, tapi nggak pernah ditaruh di internet. Terus ya. Jadi ini betul karena ini adalah jaringan dalam gedung. Nggak masalah. Tapi kalau kita pakai di internet beneran, ini dimarahin orang langsung. Jadi harus diingat, sekarang ingat di kepala ya. 192.168 nggak boleh. 172.16 nggak boleh. Jadi akan ada 3 yang nggak boleh. 192.168. 192.168. Yang kedua 172.16. Yang ketiga 10. 10 titik. Pokoknya depannya 10 nggak boleh dipakai juga. Jadi ada 3 yang nggak boleh dipakai. 192.168, 172.16, 10. Makhluk-makhluk itu, jadi kalau di internet ada yang namanya IP public, IP internet. Dan yang kita pakai ini bukan IP internet, ini namanya IP private, IP dalam LAN, IP yang ditaruh di gedung, di bangunan, IP private, IP LAN. Jadi kita sering nyebutnya ini IP private, 192.168, 172.16, 10. Terus ya? Nah, nanti kita harus belajar tentang, pelan-pelan kita belajar bedain antara kode area sama mesin. Jadi kalau kita tahu 021 kode area Jakarta, belakangnya adalah nomor telepon si user. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi kalau kita lihat nomor Jakarta, nanti dibagi 3 sebenarnya. Ada 021 Jakarta, nanti ada kode lagi, ini masuk sentral telepon yang mana? Misalnya sentral telepon Jakarta Pusat, sentral telepon Gambir, sentral telepon mana? Nah,
nanti di bawah sentral baru ada nomor pesawat teleponnya. Jadi ada 3 sebenarnya kalau kita lihat. Kalau di internet bisa kayak gitu juga. Jadi ada kode wilayah, ada nomor. Cuman kode wilayahnya lebih fleksibel cara makainya daripada nomor telepon. Ngelihat kode wilayahnya dari mana? Dari sini sebenarnya. Dari sini. Oke. Nah, ini harus belajar. Udah pada ngerjain kuisnya saya belum? Lupa dia jadi orang rese. Kerjain tuh kuis. Kalau ngerjain kuis, rasa pasti nomor pertama adalah aljabar biner. Oke, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Halo? 2, salah. 1, salah. 1 tambah 1 kalau pakai aljabar biner, kalau pakai biner 1 tambah 1 sama dengan 1, 0. Harus belajar aljabar biner ya. Terus 1, 0 tambah 1 berapa? 1, 1. Jadi kalau aljabar biner adalah aljabar yang angkanya cuma 2, 0 sama 1. Kagak ada angka 2, 3, 4, nggak ada. Angkanya cuma 0, 1. Kenapa kita belajarnya hanya 0, 1? Karena komputer hanya kenal 2 angka, 0 sama 1 doang. Jadi nggak ada angka 2, 3, 4, sampai 9, 10, 100 tuh nggak ada. Yang ada 0, 1 doang. Jadi 1 tambah 1 udah mentok kan? Berarti jadi 10. Kalau desimal kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tambahin 1, 10, tapi 9 dulu kan. Kalau ini karena mentoknya 1, ya 1 tambah 1, ya 1, 0. 1, 0 tambah 1, 1, 1. 1, 1 tambah 1 berapa? Salah, 1, 0, 0. La ilaha illallah. Pusing lo pada. Itu adalah materi ujian aljabar biner. Ntar lihatin aja ujiannya pasti ada aljabar biner terus. Di setiap ujian akan ada jamuan. Beres ya? Nah, sekarang urusan yang ini. Yang ini. Netmas menentukan mana yang jadi kode area, mana yang jadi nomor telepon. Oke. 255 255 2550. Nah, ini kan kelihatannya bukan biner kan? Digit kan? Bukan biner kan? Kenapa dibikin bukan biner? Soalnya manusia kalau melihat biner stres semua. Jadi kepaksa dibikin 0 sampai 9. Sebetulnya dia bukan 0 sampai 9. Jadi komputer akan melihat dia sebagai 1 0 doang. Jadi sebetulnya Anda bisa ngeluarin kalkulator. Coba keluarin kalkulator. Oke. Keluarin kalkulator. Nih, masuk ke programming mode. Masukin kalkulator ke programming mode. Udah? Sudah? Ulang. Bisa? Wah, ini benar-benar saya harus ngajarin dari nol. Harus ngajarin dari nol nih kayaknya. Ulang. Masuk sini ya. Kalkulator cari. Klik kalkulatornya. Kemudian nanti di atasnya ada pilihan mode apa. Diklik programming mode. Udah beres programming mode? Oke. Sekarang saya coba pengen nanya aja. Ini ada 3 sejenis ini ya, ada 3 jenis bilangan. Ada binary itu 01 doang. Ada desimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 10. Ada yang namanya heksadesimal. Diulang ya, binary hanya 01, desimal 0 sampai 9, heksadesimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah gitu A, B, C, D,
D, E, F. Terus ya, sampai 16. Jadi ada yang 2, ada yang 10, ada yang 16. Kalau kita lagi mainan programming, seringkali kita makanya heksadesimal sih sebenarnya. Cuman karena manusia itu nggak terlalu pinter buat ngitung pakai heksadesimal, ngitung pakai biner, kita pakainya desimal. Oke, sekarang kita pakai desimal dulu ya. Kita tulis misalnya 6. Oke. Kita tulis 6 aja. Coba bentar ya. Kalau saya tulis 8 gimana? Oke. Tulis aja 6. Beres ya? Tolong lihat angka yang di bawah ini. Ini ada tulisan 0, 1, 1. Oke. Jadi ini 6 itu sama dengan 6 desimal sama dengan 011. Oke, coba kita lihat. Kita bisa milih nih, mau binary, oktal, desimal, heksadesimal. Oke. 6 tuh 011. Oke, terus coba kita lihat. Kalau dalam heksadesimal tetap 6. Kalau dalam binary gimana caranya ya? Coba saya akan masukin binary ya. 1111. Oke. Nah, paling gampang gitu lah ya. 1111 kita bisa lihat di tulisan kecil di sebelah kanan. Itu dalam binary dia ada tulisan F16. Kelihatan F16? F adalah kalau dalam heksadesimal 1111 adalah F. Oke. Kalau dalam heksadesimal 1111 adalah 15. Gitu ya. Heksadesimal dia 15, tapi kalau desimal itu 15, kalau binary itu F. Heksadesimal itu F. Oke. Sekarang saya kasih lihat lagi. Kalau saya punya angka 255, oke, 255 kita bisa lihat di sini 255 adalah 1111 1111. Kelihatan? 1111 Beres ya? Oke. Jadi kita bisa mulai melihat. Sebetulnya komputer cara kerjanya adalah dia akan pakainya binary, sementara manusia pakainya desimal. Oke. Cuman kalau kita pengen ngoperasiin makhluk ini, pengen ditambah kurang kali bagi, harus dilakukan pakai binary, bukan pakai desimal, supaya kelihatan makhluknya. Oke. Cara kerjanya dia. Jadi ini harus dikonversiin ya, harus mainnya konversi ya. Sekarang kita lihat makhluk ini. Kita lihat makhluk ini ya. Copy 1192 168 1757. Gedit. Jadi saya tulis gadd buat ngambil text editor. Saya ambil text editor nih sekarang ya. Paste. Jadi saya punya IP address 192.168.1757. Berapakah dalam bentuk binary? Saya akan ambil gini caranya. Oke. Jadi 192 adalah 110000. Jadi 192 adalah 11 tua gapat. Oke, titik. Ini saya konversi doang nih. Saya tapi pakai notepad. Oke. 168 adalah 10101000.
Kelihatan dari kalkulatornya. Oke, terus 17 adalah 00010001 titik. Terus 57 adalah 00111001. Jadi komputer kenalnya seperti ini sih sebenarnya. Oke. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya, jauhan ya. Harus maju ke depan. Bisa ngerjain di komputer masing-masing sih sebenarnya buat ngeliat. Oke. Jadi caranya copy paste, nulis aja dari ininya, dari hasil kalkulatornya. Ada saya ngerjain ini supaya bisa kelihatan nanti pakai operasi N namanya buat ngelihat mana yang kode area, mana yang pesawat teleponnya. Oke. Terus yang kedua. Jadi ini adalah binary dari 192.168.1757. Sekarang tadi ada kata-kata ini nih. Netmas 255.255.255.0. Oke. Kita punya netmas 255.255.255.0. Itu bisa kita tulis di sini. 255.255.255.0. 255.255.0 makhluknya seperti apa? Kita cek lagi di sini kalkulator. 255 kelihatan 255 adalah 18 biji. Oke, jadi netmas tuh 1111 ulang lagi ya. 1245678 titik. Kalau 255 lagi berarti 1245678 titik. 255 lagi 1234567 titik. 0 adalah 0. 1234567 tapi 0 semua. Beres ya? Oke, sekarang Anda pernah, ini kayaknya belum pernah belajar operasi. Udah pernah belajar operasi AND, OR, NOR, NOT? Belum. Ini harusnya belajar aljabar biner. Cuman dikasih adalah aljabar apa sih? Logika aljabar ya? Apa logika gitu ya? Aljabar biner nggak diajarin. Jadi cara berpikirnya lampu atau gini lah. Kita lihat di sini. N sorry, switch lamp. Langsung bentuknya kayak gini lagi, sialan lu. Nih, ini kalau N. Kalau N, bentuknya rangkaiannya seperti ini. Oke. Bayangin ada dua saklar. Oke. Kalau N, lampu ini hanya akan nyala kalau dua-duanya satu. Kalau salah satu 0, lampu ini mati kan? Kalau dua-duanya 0, lampu ini mati. Jadi kalau N hanya lampu akan outputnya 1 kalau dua-duanya 1. Kalau salah satu 0, lampunya 0. Pilihan yang lain adalah OR. Oke. Kalau OR kayak gini nih. OR switch. Nih. Kalau OR tuh kayak gini. Salah satu dari switch ini on, lampu nyala. Oke. Jadi kalau A1 lampu nyala, B1 lampu nyala, A1 B1 lampu nyala. Beres ya? Tapi A0 B0 lampu mati. Beres ya? Itu N sama OR. Nah sekarang
kita akan operasikan N sama OR ini di IP address sama netmask. Oke, coba kita operasiin. Ya. Ini saya ambil IP addressnya, saya ambil. Terus ini netmasknya saya ambil. Yang atas 11000 adalah 192. Terus selanjutnya 1010100 adalah 168. 000100001 adalah 17. Kemudian 001110001 adalah 57. Oke. Tugas kita adalah pengen tahu kode areanya berapa, pesawat teleponnya berapa. Terus ya, informasinya cuma dari netmask. Fungsinya netmask adalah buat memisahkan mana yang kode area, mana yang pesawat telepon. Terus ya, sekarang kita coba hitung sama-sama. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Nggak bisa saya gedein soalnya hurufnya. Bisa nggak ya? Bisa saya gedein nggak ya? Ini preference kali bisa nih. Font. Saya gedein nih. Oh gede bisa, bisa. Selamat lu bisa digedein. Lagi ulang ya. Oke. Kelihatan ya? Mudah-mudahan lebih kelihatan nih sekarang. Kita akan operasi N antara digit yang atas sama yang bawah. Oke. Kalau di N, netmask di N dengan IP address, kita dapat kode areanya sih sebenarnya. Kode area dari jaringan itu. Sekarang lihat yang pertama di sebelah kiri ya. 1 dengan 1 berapa? Inputnya dua-duanya 1. Fungsinya N. Outputnya berapa? 1. 1 lagi. 0 sama 1 N. Ingat N. 0 sama 1 berapa ya? 0. 0 1 0. 0 1 0. 0 titik. Gitu ya. 1 lagi. 0 1 0. 1 1 1 0 1 0. 1 1 1 0 1 0 0 titik. Beres ya? Ini 0 1 0 0 0 1 1 1. Ini 0 0 0 1 titik. Oke. Sekarang 0 sama 0. 0 sama 0 1. 0 sama 0 0 sama 1 1 sama 0 1 sama 0 1 sama 0 di N 0 1 tambah 0 0 1 sama 0 0 0 0 Oke, perhatiin. Sekarang kita akan konversi lagi ke desimal supaya kita sebagai manusia tahu makhluk apa ini. Oke. Ini perhatiin. 110000 berapa angkanya desimalnya? 11 lihat aja atasnya, men. Lihat aja atasnya, contek atasnya. Ini kan atasnya sama, 1100 sama kan? Jadi berapa ini? Ini berapa? Dalam desimal berapa? 192. Beres ya? Terus ini titik kan? Sekarang 1010 111 berapa? 168. Titik. Terus yang ini 000 10001 berapa ya? 17 titik. Nah, ini hasilnya beda nih sekarang. 000 berapa? Berapa itu 000? Ya 0. Ini IP address yang asli. Ini IP address setelah dikasih fungsi N. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan bedanya antara yang asli sama yang di N? Jadi yang di N ini adalah kode areanya. Yang asli ini
N, kita dapat kode areanya. Fungsi ini adalah buat kalau kita mau ngirim paket, mau ngirim data, ngirim paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain, kita harus cek dulu ini dia kode areanya berapa. Nanti kalau dia tahu, oh oke, kode areanya adalah 192.168.17, gua kagak peduli nomor pesawatnya berapa, pokoknya untuk jaringan 192.168.17 kirimnya ke router sebelah sana. Jadi informasi ini dibutuhkan supaya kita bisa tahu saya harus ngirim ke router mana. Beres ya? Ngerti ya? Ini mainnya udah biner banget sih soalnya. Kalau udah main ini biner sekali. Oke. Jadi ini harus kayak gitu. Jadi ini yang penting di sini. 255 255 2550. Pertanyaannya, 255 255 2550 angka satunya ada berapa? Coba lihat baik-baik, angka satunya ada berapa? Hah? 255.255.255.0. Angka satunya ada berapa ya? 24. Jadi kalau kita nulis sebuah alamat IP, seringkali cara nulisnya gini nih. 192.168.17.47/24. Angka /24 ngasih tahu ini angka satunya ada 24 biji. Terus ya. Jadi ada dua cara nulis. 255.255.255.0 atau /24. Jadi kalau kita lagi ngeset, ada yang set 24, ada yang 255, 255, 255, 0. Oke. Nah, kalau kita ganti netmasknya, bisa ganti netmask. Netmask kalau mau diganti jadi kayak gini misalnya. Ini saya ganti netmask ya. Jadi saya nggak ngikutin jaringan yang ada di sini ya, biar ngerasain yang namanya netmask seperti apa. Nanti pelan-pelan. Ini udah waktunya udah jam 8.49. Oke. Nih, saya ganti netmask nih sekarang. Paling enak lihat netmask pakai binary, jangan pakai desimal. Pusing kepala lu pakai desimal. Jadi cara ngelihatnya pakai binary aja. Oke. Netmask bisa jadi kayak gini misalnya. Saya copy, saya paste. Oke. Ini netmask juga, ini sah. Pertanyaannya, yang kedua ini, yang ini kan, ini sekarang slash berapa yang di sini? Slashnya berapa? 23. Oke, ini slash 24 ya. Oke. Ini bisa saya rubah lagi nih di sini. Oke, saya bisa bikin gini, 00. Slashnya berapa jadinya? 22. Beres ya? Nah, jadi cara berpikirnya dia nanti pelan-pelan deh saya kasih lihat lagi pelan-pelan. Sebagian besar guru dan dosen salah di sini. Saya kasih tahu dulu aja. Jadi sebagian besar orang salahnya di sini karena nggak ngerti konsepnya netmask. Netmask itu penting buat tahu kode area. Nah, dalam kode area caranya gini. Ini saya bikin netmasknya dulu ya. Saya bikin netmask dulu. Saya bikin berapa netmask dulu buat contoh ya. 0 Oke, berarti di sini berapa? 21, maaf. Ini berapa? 20 ya. Ini 19. Oke. Di sini kita bisa punya netmask lagi yang lain. Satu. Ini saya ambil contoh aja beberapa ya. Jadi ini berapa ini? 25, 26. Oke. Jadi misal. Jadi netmask itu selalu kayak gini. Oke. Sekarang saya suka jahat sih kalau lagi bikin soal. Soalnya jahat banget. Supaya Anda tahu aja bagaimana jawabnya. Oke. Netmask selalu kayak gini. Perhatiin, nggak mungkin ada 0 di sini. Jadi selalu tempatnya kode
kode area itu 1, tempatnya mesinnya atau pesawatnya atau komputernya 0. Oke, jadi selalu bentuknya kayak gini nih Mas, supaya dia bisa pisahin antara nomor kode area dengan mesin. Misalnya pakai apa? Fungsinya di N. Pakai N dia bisa. Jadi nggak mungkin ada 0 di tengah-tengah sini, nggak mungkin. Oke, nah saya suka jahat. Jahatnya gini misalnya. Coba kalau 255 kosong, mungkin nggak itu Netmas? Netmas mungkin nggak 255 kosong? Boleh nggak? Boleh, karena ini Netmasnya 255 kosong, boleh ya? Oke. Boleh nggak Netmasnya 128? Boleh nggak? Coba lihat di kalkulator 128 itu berapa? Boleh nggak 128? Boleh nggak? Coba lihat 128 berapa? Boleh ya? Boleh ya? Boleh nggak Netmasnya 255 248? Saya nggak apa. 248 bisa ya? Oke. Boleh nggak Netmasnya? Perhatiin angkanya, kalau kita biasa main dengan binary, angkanya biasanya 2, 4, 8, 16, 32, 64. Kalau kita biasa main binary, pasti angka yang menarik adalah itu 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Itu kalau kita main dengan binary. Karena binary kan 1, 2, 1, 0, terus 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, gitu ya. Makanya angka yang menarik adalah 2, 4, 8. Kalau kita main dengan desimal, angka yang menarik adalah 5, 10, 15. Kayak gitu ya. 5, 10, 100. Itu angka-angka yang menarik buat desimal. Kalau kita main dengan binary, angka yang menarik adalah 2, 4, 8 dan seterusnya. Jadi itu kayak 10, 100, 1000-nya desimal. Yang menarik di binary adalah 248 tuh kayak 10, 100 segala macam ya. Oke, tadi Netmas kalau 255, 128 boleh ya? 255, 248 boleh ya? Boleh. Boleh nggak 255, 32? Nggak boleh. Jadi itu jebakan Batman-nya di situ. Karena 32 tuh angka kayaknya binary, kayaknya menarik, padahal jadi salah, ada 0 di tengahnya. Terus ya, hati-hati. Oke, kesalahan fatal dosen nggak boleh. Biasanya dosen kalau ngajar atau guru kan, waktu di SMK ngajar kayak ini nggak ngajar kayak gini kan, gurunya nggak sampai sini. Jadi rata-rata guru-guru SMK, dosen-dosen nggak sampai sini, nggak ngerti konsepnya kode area di IP address di jaringan. Terus ya? Kenapa? Ya, tapi nggak tahu asal muasal angka 255 kan? Nggak ngerti dia angka asal muasal 255. Kunaon ya teh? Oke. Nah, jadi ini naik masa kayak gini. Beres. Sekarang kita pelan-pelan ngasih lihat gambarannya. Waktu jadi gini, kalau kita melihat nomor telepon, kalau orang di Amerika mau nelpon ke Jakarta, perlu tahu nggak dia bahwa kode area Jakarta adalah 021? Orang Amerika nih mau nelpon ke Jakarta, perlu tahu nggak bahwa kode area Jakarta 021? Hah? Atau dia hanya coba kalau nomor telepon lengkap ya dari Jakarta ya, dari luar negeri ya, nomor telepon lengkap sebuah telepon kalau dilihat dari luar negeri, nomor teleponnya gimana? Plus berapa? 62. Terus kalau Jakarta 21. Terus nomor teleponnya kan? Jadi kalau kita lihat lengkap plus 62, 21, sekian, gitu ya.
Pertanyaannya, kalau kita nelpon dari luar negeri, perlu tahu nggak 021-nya? Hah? Nggak perlu tahu, cuek aja. Pokoknya nih Indonesia. Pokoknya kalau depannya 62, kirim ke Indonesia pasti kan? Jadi sentral telepon luar negeri nggak peduli sih sebenarnya. 021 nggak peduli. Pokoknya saya pengen hubungan sama Indonesia. Dia lihat dulu plus 62. Oh oke, itu Indonesia. Saya hubungi ke Indonesia. Nanti sampai Indonesia, sentral Indonesia ngecek lagi. Oke, kamu mau nyambung ke berapa? 021 kirim ke Jakarta. 022 kirim ke Bandung. 0811 kirim ke Telkomsel. 08 berapa sih? Berapa? 25. Siapa tuh? Hah? 35. 95. Siapa tuh? Tri. Jadi kayak gitu ya. Dia nggak peduli sih. Jadi si Amerika, Singapura segala macam tidak perlu nomor ya. Apanya? Screen-nya nggak berubah kalau di YouTube. Share screen-nya nggak berubah kalau di YouTube. Iya. Ini masih yang kalkulator yang tadi juga. Terus caranya gimana? Oh iya kunaon ya? Nggak ada videonya kurang Hah? Terus gimana caranya? Bingung. Coba kalau di end terus kita lanjutin lagi. Apa? Di end terus kita lanjutin lagi. Di apa? Di end stream terus kita lanjutin lagi. Di end stream terus dilanjut. End stream mati nih soalnya. Kalau di end stream tewas dia. Tewas mati streamingnya. Kalau di end stream mati streamingnya. Kasihan yang YouTube. Soalnya ini video keluarnya kurang kenceng. Jadi YouTube-nya kayak gini nih. Nggak bisa diapain. Minta maaf yang di YouTube ya. Minta maaf banget. Oke, saya balik lagi dulu lah. Oke, sekarang urusannya. Jadi kalau kita lihat secara umum, kalau kita mau nelpon, sentral telepon nggak peduli sih sebenarnya. Jadi caranya sentral telepon kerja itu nggak akan melihat seluruh nomor lengkap. Dia cuma melihat kode area depan doang. Jadi plus 62 oke, Indonesia. Plus 61 mana? Nggak tahu ya. 61 Australia. Plus 65 Singapura. Plus 69 kalau nggak salah ke Thailand. Jadi 6 sekian di daerah kita tuh 6 sekian. Amerika aja yang paling kurang aja. Plus 1 Amerika bajingan. Dia 1 digit 1 nomor 1 karena dia bikin standar. Jadi dia bikin alokasi. Oke, Amerika 1, yang lainnya 2 digit, kasihan deh bro. Gitu. Oke, beres ya? Dah. Udah gitu sampai sentral Indonesia masuk dia 021 Jakarta 22 mana. Hal yang sama terjadi di internet. Oke. Caranya internet kasih nomor adalah kan tadi 192.168.17.57 ya. Itu nomor yang di sini. Kalau di internet gedenya dia akan kasih nomornya ini kira-kira 192 misalnya Tangerang. Bisa. Berarti kalau 192 kode area Tangerang net masnya berapa? Supaya kita bisa dapetin 192 sebagai kode area, net masnya harus berapa? 255 bukan 225. 255 000 ya. 255 000 berarti ini 1 semua, sisanya 0. Dapetin 192 sebagai kode area. Jadi router yang paling atas dia akan handle, oh ini buat 192, belakangnya nggak peduli. Nanti di bawahnya ada beberapa router tambahan, misalnya ini router punya ITTS, nanti ada router punya gedung sebelah, ada router punya mana. Dan ini gedung mana di sini. Bisa. Sekarang routernya 2 digit ya, 192 168. Net masnya berapa? 255 000. Ngerti ya? Jadi net mas itu akan bagi kode area mana
mesinnya yang mana. Dan nanti akan turun lama-lama maintenance-nya makin gede. Semakin jaringannya makin ke bawah, maintenance-nya makin gede. Gitu ya. Dan ini teknik cara berpikir ini sama di IP versi 4 juga sama di versi 6. Terus ya, versi 6 belum saya ajarin, tapi cara berpikirnya sama. Versi 6 lebih panjang, versi 4 ini kalau dihitung dari ujung sampai ujung berapa bit ini? Dari sini sampai ini ada berapa bit? 32 bit. Oke. Jadi ini 8 bit titik, 8 bit titik, 8 bit titik, 8 bit titik. Jadi ada 8 kali 4, 32 bit. Kalau kita pakai IP versi 6, ini kan 32 bit. Versi 6 128 bit. Lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Supaya lebih banyak yang bisa dapat nomor. Sekarang kondisinya nomor yang ini aja udah habis. Oke, makanya kita harus pakai nomor yang lebih panjang 128 bit. Beres ya? Bayang ya? Oke. Sip. Oke. Ini urusan ya. Berarti kalau misalnya IP yang 4-nya habis, terus IP 4 itu orang-orang yang udah pakai IP 4 pindah ke IP 6 nggak? Atau tetap di IP 4 dulu? Kita bisa dua-duanya bisa jalan sekaligus. Oh, bisa jalan dua sekaligus. Jadi jaringan kita, ini jaringan kita sekarang udah jalan dua sekaligus sih sebenarnya. Cuman IP versi 6-nya bukan IP. Jadi ini kan IP private nih ya di dalam LAN. Jadi kondisi yang sekarang ada, jaringan kita pakainya IP apa namanya? IP 6-nya IP private. Ini IP versi 6 yang kita punya. Oke. Tolong dilihat di masing-masing komputer. Pasti depannya adalah FE80. Depannya FE80. Bener nggak? Depannya FE80. Ya. FE80 adalah IP private, punya IP versi 6. Dan kita ada kode lagi di belakangnya misalnya link. Link artinya cuma bisa dipakai untuk di jaringan yang sama aja. Dia nggak bisa ke internet. Terus, jadi IP versinya udah jalan sih sebenarnya. Handphone kita juga IP versinya jalan. Cuman ISP-nya kagak ngerti cara pakai IP versi 6, providernya kagak ada yang ngerti, dosennya nggak ada yang ngajarin IP versi 6. Akibatnya kita nggak ada pakai versi 6, gitu ya. Jadi nanti mungkin pertemuan yang besok-besok saya mungkin akan ngajarin IP versi 6 supaya ada ngerti IP versi 6. Cuman yang sekarang ini beres dulu ya, sip. Oke, saya punya waktu sekitar sejam lagi, saya akan mulai masukin yang namanya router. Tapi ini udah beres dulu ya. Oh, saya harus ngasih tahu ini dulu lah. Pada zaman dulu kala ada mas-mas yang legend, mas-mas yang legendaris ya. Mas legendaris adalah 1111000, semuanya 0, hanya 81 biji, semuanya 0. Mereka nyebutnya kalau ini kan kalau dalam bahasa yang kayak ini slash, ini adalah slash 8. Slash 8 zaman dulu disebutnya kelas A. Dulu, sekarang udah dipakai sih. Cuma nanti kalau ketemu guru atau dosen yang ngajarin ini kelas A, maksudnya adalah 1111000. Tapi hari ini nggak ada lagi kelas A. Oke. Terus ada lagi 1111100. Jadi ada dua yang satu. Ini kalau dalam desimal 255.255.00 itu kelas B. Oke, cuman nggak dipakai. Jadi kalau ada dosen yang masih ngajarin kayak gitu, berarti nggak update ilmunya. Gitu aja ya, itu nggak dipakai sekarang. Tapi masih banyak dosen yang ngajar seperti itu dan sebagainya. Terus yang satu lagi adalah 11111.1111.111 yang ini. Oke. 0 11111.111.111.0. Oke, jadi ada 3 kali 8 atau slash 24 itu kelas C. Jadi ada kelas A, B, C. Terus ya, tapi nggak dipakai hari ini. Terus nanti IP juga ada IP khusus buat streaming video, buat channel segala macam. Jadi ceritanya gini, orang-orang internet punya cita-cita. Boleh dong punya cita-cita, tapi gagal. Jadi salah satu cita-citanya gini,
pada pernah nonton TV kabel? Pernah. Kita bisa putar channel kan? Channel 1 siaran TV apa, channel 2 seperti apa, channel 3 seperti apa. Jadi orang internet bercita-cita TV kabel yang channel 1, 2, 3 segala macam tadi akan jadi IP address. Oke, jadi ada IP address yang berupa channel. Oke, itu kalau nggak salah harus cek lagi, tapi seingat saya IP-nya depannya 224. Jadi 224.0001 channel siapa? 224.002 channel siapa? 224.003 channel siapa? Gitu ya. Jadi mereka punya cita-cita seperti itu supaya nanti orang bisa nonton TV cukup ngeset. Kalau kita nge-web ya, google.com, yahoo.com segala macam. Nah, ini ngesetnya IP aja. 224.001 channel CNN, 224.002 channel mana. Jadi itu namanya, kalau pemancar radio biasa namanya apa? Yang pakai cash itu apa? Pemancar FM, broadcast kan? Jadi kalau radio, TV yang sekarang kita kenal pakai radio itu namanya broadcast. Jadi dia cash ke semuanya, dia nyebarin informasi ke semuanya, ke semuanya. Jadi namanya broadcast. Kalau pakai IP, namanya kita nyebutnya bukan broadcast, kita nyebutnya multicast. Itu ya. Jadi nanti kalau baca-baca, oh ada multicast. Multicast itu cita-cita orang-orang internet buat streaming pakai channelnya pakai IP address. Cuman nggak kejadian sih. Kejadiannya adalah kita pakai server YouTube, servernya streaming. Lu ngambil video yang mana setelah dulu lah, kira-kira kayak gitu. Jadi kejadiannya kayak gitu. Yang ininya nggak berhasil sih sebenarnya. Yang 224. Jadi ada IP yang nggak boleh dipakai tadi. IP berapa yang boleh dipakai di internet? 192, 168, terus 172.16, terus 10. Jadi ada 3 IP yang boleh dipakai, 192.168, 172.16, sama 10. 3 IP itu hanya boleh dipakai di LAN. Terus ya. Cuman hari ini karena IP kita udah kehabisan, coba Anda langganan internet, IP-nya kemungkinan besar 10. Jadi provider kita udah brengsek semua sih. Jadi cek aja ke Telkomsel, IndiHome atau apa, Anda pakai IP-nya 10. Jadi bukan IP internet yang dipakai, tapi IP LAN dipakai sama provider. Karena providernya kehabisan nomor. Jadi masing-masing modem itu dapatnya IP LAN, IP intranet, IP gedung yang dikasih. Jadi parah nih sebenarnya kondisinya, kita tuh parah banget. Gitu ya. Makanya kita harus konversi ke IP versi 6 sih sebenarnya. Cuman ngajarinnya susah banget. Ini beres dulu ya, sip, udah kebayang. Sekarang gimana cara ngasih tahu bahwa di belakang sini ada routing, ada jaringan apa? Oke, cara ngasih taunya cuma gini doang. Oke, saya clear layar. Jadi pakai perintahnya rute. Rute itu ngasih tahu tabel. Supaya gampang saya kasih -n. Nih. Ini tabel rutenya saya. Tabel rutenya. Cara bacanya adalah ini belakang ini mas ya. Masnya 255 segala macam. Coba perhatiin yang ini. 000 net masnya 0. Mati ya. Oh. Ngeri banget ya. Coba lihat yang ini ya. 000 net masnya 0. Ada berapa komputer di situ? Siapa itu yang 000/0? Apa itu? Yang ini. Kalau nggak ini dulu lah. Balik lagi ke sini dulu ya. Ini ya. Ini. Yang ini yang /24. Ada berapa nomor ada di situ? Yang /24 ada berapa nomor yang di 0 ini? Dari 0000 sampai 2555 ada berapa komputer? Yang ini ada berapa komputer? Ada berapa nomor di situ? Ada berapa nomor? 0000, 0001, 000010, 000011, 00 sampai 111 itu ada berapa nomor situ?
Kan ujungnya berapa nih? 0. Kalau 111 berapa? Kalau satu semua berapa? Kalau ininya satu semua berapa? 255. Berarti dari 0 sampai 255 ada berapa nomor di situ? 256. Ada 256 nomor kan? Cuman 0 nggak boleh dipakai karena itu masih tahu kode area. Nah, terus yang ujung 255 nggak boleh dipakai karena itu biasanya IP address buat ngasih tahu semua komputer ada di situ. Jadi ada satu IP yang nggak boleh dipakai buat broadcast istilahnya, buat ngasih tahu semua. Kalau ada berita atau ada apa-apa buat ngasih tahu ke semua komputer. IP paling ujung itu buat ngasih tahu semua. IP paling bawah adalah buat ngasih tahu dia kode areanya. Terus ya. Jadi total nomornya 256, tapi yang bisa dipakai cuma 254, 2 nomor diambil. Terus ya. Jadi ada 254 nomor. Sekarang itu kan kalau ini netmasknya ya 1111. Sekarang kita lihat tabel routing ini. Nih 0000 netmasknya 0. Ayo. Berapa komputer kan di situ? Push. 000 netmasknya 0. Pertanyaannya, ada netmasknya nggak sih sebenarnya? Netmasknya kan 0 kan? Artinya apa? Semua komputer adalah pesawat telepon. Jadi ini 000 ujungnya kalau netmasknya 0, dia akan menghubungi semua komputer yang ada di internet. Terus ya? Ya kan? Dia akan menghubungi semua komputer di internet tuh ini. Artinya cara bacanya dalam bahasa manusia adalah kalau mau hubungin internet, kirim aja paketnya ke IP yang ini 192.168.17.1. 192.168.17.1 kemungkinan ada di atas sih, nggak tahu ada di mana sih barangnya. Tapi ini yang hubungin gedung ini keluar, kira-kira kayak gitu. Jadi semua komputer di sini kalau pengen hubungan ke internet kirim aja ke 192.168.17.1, nanti dia akan kirim lagi ke sebelah sana. Terus ya, ini teknik routingnya kira-kira gitu. Kalau mau hubungin kemana, kirim kemana. Kalau mau hubungin kemana, kirim kemana. Gitu aja. Terus ya, sip. Kebayang? Nah, di sini juga ada banyak IP yang lain. 192, 168, 122, 17, 169, 254 ada. Caranya nambahin tabel routing, saya punya jaringan. Root add. Saya jaringan ngarang ya. Ini jaringan bohong ya. Misalnya saya punya jaringan 172.16 0/24. Oke. Gateway-nya adalah 192.168.17 misalnya 2. Jadi ada router ditempelin punya IP 192.168.17.2. Di belakang router itu ada jaringan 172.16.1 sekian /24. Cara nulisnya kira-kira kayak gini sih. Mudah-mudahan saya benar nulisnya. Enter. Oh, ngamuk dia. Jadi harus ditambahin root add minus net network 172.16.0 enter. Nih, clear layar. Jadi perintahnya kayak gini. Oke. Root add tambahkan tabel untuk jaringan ini lewatin gateway mana. Oke. Sekarang kita lihat tabel hasilnya. Root min n. Nih, saya punya tambahan tabel nih di sini. Beres ya. Misalnya saya punya jaringan lagi di lewat router mana lagi kagak tahu, bisa tambahin lagi kayak gini. Misalnya 10 0/24 lewat gateway-nya 17 misalnya 254 bisa. Enter. Coba kita lihat sekarang. Ini nambah dia. Nih. Beres. Sip. Kebayang? Jadi sebetulnya di internet caranya dia kerja, dia harus saling ngasih tahu. Oke, di belakang saya ada komputer apa, belakang saya ada komputer apa. Yang ini barusan, ini yang saya kerjain namanya routing static.
saling ngasih tahu tapi statik. Jadi nanti admin router bilang, kalau bisa di router sana ada jaringan ini di belakang saya. Nanti bilang lagi router sana, di belakang saya ada jaringan ini, tolong di setting. Jadi ini rutinnya statik, manual dikerjain sama si admin. Oke, bukan mesin yang ngasih tahu. Terus ya. Oke, sekarang saya akan kasih tahu yang lebih susah. Biar terasa betapa serunya yang namanya internet. Nah ini saya demo aja. Soalnya kalau harus praktek nanti silakan praktek sendiri. Saya akan demo aja. Saya pakai software namanya GNS3. Oke, GNS3-nya saya jalanin. Nih GNS3. GNS3 adalah software yang dipakai buat lab komputer di komputer. Jadi lab komputer saya jadi lab komputer ya. Oke. Cuman kalau saya pengen masing-masing juga ngerjain GNS3 jadi lambat nanti kuliahnya. Supaya saya bisa cepet kuliahnya saya demo aja. Susah amat sih. Oke, ini harus cancel dulu nih kayaknya. Ya, parah dah. Agak mau dia. Aduh, siap. Oke, mudah-mudahan bisa saya pakai nih ya. Oke, GNS3 ini kita bisa bikin lab dalam komputer. Dia punya router di sini. Oke, ada router. Ada perasaan kemarin udah saya kasih lihat ya. Ini udah kasih lihat belum sih? Belum ya? Ini belum ya? Udah belum sih? Hah? Ini? Udah saya ajarin belum? Belum ya? Belum kan? Jadi ini ada router-router, kita bisa nambahin router sih sebenarnya. Dan router ini saya taruhnya di VirtualBox. Nih, ada VirtualBox. Ini mungkin bakal saya ulang-ulang lagi ya, beberapa kali lagi. Cuman ini biar Anda bisa lihat aja. Ini ada router mikrotik ada di VirtualBox. Dapatnya dari mana mikrotiknya? Ini bisa diambil free gratis, diambil di mikrotik.com. Oke. Ini ambil mikrotik.com. Jadi bisa masuk ke mikrotik.com, klik software, kemudian klik di download. Nanti kita turun ke bawah, di bawah ada cloud hosted router. Jadi masuk ke mikrotik, software atau download langsung, software download, terus masuk ke cloud hosted router. Di sini ada OVA template. Ambil yang stabil. Saya biasanya ngambil yang stabil aja. Ini bisa diambil. Ini free. Oke. Kalau ini udah diambil di VirtualBox, kita bisa file import appliance. Kita import mikrotiknya. Kalau diklik ini import appliance, kita ambil aja file OVA tadi. Nanti OVA-nya masuk sebagai router di sini, VirtualBox. Oke. Nah, kalau udah ada di VirtualBox ini, saya bisa tempelin lagi ke dalam sini. Oke. Ini saya buang-buangin dulu mikrotik ITTS-nya, saya buangin karena udah nggak ada. Delete. Oke. Saya punya beberapa router di sini. Ini ada Cisco router yang mahal ada, mikrotik juga ada. Sekarang di sini ada switch juga. Terus saya punya beberapa komputer di sini. Oke. Ada Kali Linux, ada Ubuntu server. Sekarang saya akan bikin jaringan sederhana banget. Oke. Caranya saya akan tarik cloud di sini. Terus saya akan tarik mikrotik 1 biji aja.
Nanti kalau belajar yang lebih rumit, kayaknya minggu depan kita coba belajar yang lebih rumitnya. Tapi saya lagi mikir minggu depan antara belajar yang rumit atau kita belajar bikin jaringan wireless jarak jauh. Mending yang mana? Jaringan wireless jarak jauh kayaknya. Oke. Minggu depan kita belajar bikin jaringan jarak jauh wireless. Cuman nanti saya butuh bantuan buat ngangkat barangnya ada di gudang. Gak ada, barangnya lumayan gede soalnya. Oke. Jadi yang ada cloud, ada mikrotik. Saya akan tarik lagi yang sederhana. Saya akan tarik ini Kali Linux. Dah. Jadi ada 3 makhluk di sini. Kali, mikrotik, sama cloud. Cara nyambunginya cuman gini aja. Mikrotik Ethernet 0-nya saya sambungin ke internet. Maksudnya lewat laptop saya dia ke internet. Terus Kali Linux saya nyambungin ke salah satu LAN yang kabel Ethernet yang ada di sini. Jadi cuman satu jadi WAN, Wide Area Network, nyambung ke internet, sisanya LAN. Oke. Ini bisa kita pilih, cuman kita sambungin gitu aja nyambung. Oke. Tugas kita selanjutnya ini mikrotiknya kosong, nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya apa-apa. Tugas kita adalah ngeset si mikrotik. Oke. Coba kita jalanin dulu Kali Linux-nya, pasti nanti ngaco jalannya. Oke. Ini kondisi saya lagi pening soalnya di sini ada streaming ke YouTube, ada Zoom, ada GNS3, ada mikrotik, ada Kali Linux, ada segala macam, ini jalan semua. Pusing di satu komputer. Komputernya memorinya cuma 8 GB, ada segala macam, mudah-mudahan aman. Oke. Ini Kali Linux-nya lagi jalan. Ini Kali Linux sudah mulai jalan. Oke. Sekarang saya pengen ngasih lihat aja, kalau mikrotiknya masih dimatiin, Kali Linux-nya nggak bisa nyambung ke internet, gitu ya. Jadi saya pengen ngasih lihat bahwa si Kali Linux nggak bisa nyambung ke internet. Cuman loadingnya lama. Kali Linux-nya loadingnya lama banget. Kemon, cepetan dong. Lama banget ya loading. Loadingnya lama banget. Ini error sih. Ini kondisi error nih sebenarnya. Coba ya. Network 1, ini bener. Ini nggak jalan nih komputernya, aduh parah deh. Komputernya nggak jalan. Coba kita lihat mikrotiknya jalan kagak ya. Coba kita lihat mikrotiknya, saya akan onin juga, start. Soalnya sih mikrotik yang satu ini bermasalah. Saya delete aja dulu. Oke. Mikrotiknya saya delete. Saya ganti sama mikrotik 2. Oke, saya coba jalanin mikrotiknya. Mudah-mudahan jalan semua nih. Kali Linux-nya nggak beres, nggak bisa nyala. Jalan. Kali Linux-nya alhamdulillah jalan. Mudah-mudahan nggak masalah. Oke, mikrotiknya juga saya jalanin. Ini Kali Linux lagi loading ya. Kali Linux loading, mikrotik lagi loading. Jadi objektif saya, tujuan saya adalah saya pengen ngasih lihat kalau mikrotik nggak dikonfigurasi, ini mikrotik kosongan. Cuman kalau Anda beli mikrotik baru, terutama mikrotik yang dipakai di rumah-rumah, itu mikrotiknya udah ada isinya. Jadi udah di set. Biasanya colokan LAN paling ujung jadi sambungan ke internet atau jadi WAN, sisa colokannya LAN semua, gitu ya. Cuman kalau yang ini, kalau yang saya download dari mikrotiknya langsung, semua LAN-nya belum dikonfigurasi apa-apa. Ini konfigurasinya kosong semua. Jadi kita dapetin router kosong, isinya nggak ada apa-apa.
gitu ya. Dan tugas kita adalah mengkonfigurasi supaya routernya bisa nyambung ke internet, routernya bisa ngasih IP ke semua komputer yang ada di belakang sini. Oke, jadi ke internet dia nyambung, komputer di belakang sini dikasih IP, dikasih nomor, dan dia nanti bisa bikin supaya komputer yang ada di belakang router ini bisa ramai-ramai ke internet. Ada satu konsep yang belum saya ajarin adalah namanya NAT, Network Address Translation. Jadi kira-kira gini, kalau kita ke internet, kita kan dapat IP-nya IP lab ya, 192.168.17 sekian lab. Oke. Router yang di atas hanya tahu bahwa di belakangnya dia ada IP 192.168.17 sekian. Kalau saya pakai IP lain di sini, nyoba ngomong sama routernya kagak tahu lu IP siapa ada di sini, nggak akan saya kirim ke internet. Kira-kira kayak gitu. Nah, supaya saya nipu si router, saya harus mengubah semua IP yang ada di sini waktu dikirim ke internet diganti sama IP lab. Gitu ya. Jadi ada satu bukan alat software di dalam Mikrotik yang tugasnya untuk mengkonversi. Jadi tadinya pakai IP LAN-nya Mikrotik, waktu dikirim ke internet diganti sama dia IP LAN-nya sama IP lab ini supaya router di atas ketipu. Beres ya? Teknik itu namanya NAT. Teknik yang sama dipakai sama provider internetnya Indonesia sekarang. Karena kita kehabisan IP, dia kasih IP 10 sekian-sekian, 10 XXX ke semua pelanggan. Oke. Tapi kan 10 nggak boleh dipakai ke internet. Supaya di internet ditipu, jadi saya bisa ngelihat, wah ini nggak beres ini. Waduh, crash, euy. Ini crash. Ini crash ini. Ini crash nih. Kali Linux saya crash. Ya udah. Kondisi kali Linuxnya crash, harus saya quit dulu. Ini nggak bisa apa-apa, power off machine. Bisa juga crash ya. Ini juga crash juga. Waduh, bisa crash semua gini, Tar. Ini nggak beres ini. Kita coba lagi ya. Ini parah nih. Mesin-mesin saya pada crash semua nih. Ini percobaan, mudah-mudahan berhasil. Saya jadi lebih hati-hati. Saya hanya jalanin Mikrotik aja, mudah-mudahan jalan. Loading system. Nih minta maaf, nunggu dulu bentar, takutnya ada apa. Ya kalau kita ngoprek emang gini modelnya. Jalanin, crash, hancur, bikin lagi, gitu deh. Parah banget dah. Starting. Oh, masuk yang ini. Oke, ini masuk. Kita coba lagi ya. Percobaan. Oh, remnya kegedean. Pantesan crash. Bentar. Nanti kalau crash lagi kepaksa saya harus ngurangin rem sih. Remnya kehabisan dia. Kehabisan memori. Coba kita lihat. Remnya habis enggak?
Coba kita lihat si Kali Linux. Show. Oh, masuk Oke. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Kali Linuxnya berhasil masuk. Tadi hancur, crash. Sekarang Kali Linuxnya masuk. Oke. Saya pengen ngasih lihat kalau router belum dikonfigurasi apa yang terjadi dengan Kali Linux yang ada di belakang router. Jadi kalau kita lihat konfigurasinya kan gini banget nih. Ini adalah internet, ini ada router, belum dikonfigurasi apa-apa, masih kosong. Terus ini ada Kali Linux dicolokin ke router, nggak dikonfigurasi apa-apa. Oke. Coba kita lihat mana Kali Linuxnya. Harus lihat dari sini rupanya. Show. Aduh, kayak gini banget ya. Nih, coba lihat plus, coba lihat lagi plus, coba lihat lagi plus. Oke, supaya hurufnya rada gede aja jadi enak lihatnya. Oke, if config sama tadi, enter. Dapat IP versi 4 nggak? Ada IP versi 4-nya? Ada nggak versi 4-nya? Nggak ada ya, kosong ya. Konsekuensinya dia nggak dapat IP address, dia nggak bisa nyambung ke internet. Jadi kita harus konfigurasi si Mikrotik supaya ngasih IP ke Kali Linux. Terus ya? Oke, sekarang saya akan coba konfigurasi supaya si Mikrotiknya jalan. Kemudian saya kasih IP address, dia bisa ngasih IP address segala macam. Nah, sekarang saya akan masuk ke Mikrotik. Masuk sini. Kalau belajar di SMK, belajar di kampus lain, kebanyakan dosen atau guru akan nyuruh siswanya pakai Winbox. Jadi kalau kita lihat di download ini, di sini ada Winbox nih. Ini ada Winbox. Oke. Kalau kita pakai Winbox buat konfigurasi Winbox buat konfigurasi kemungkinan besar bentuknya grafik kayak gini-gini nih. Oke. Cuman ini jadi masalah besar karena saya nggak bisa copy paste. Jadi harus klik ini, klik ini, klik ini. Jadi neranginnya gitu banget. Klik ini, klik ini, klik ini. Gitu ya. Dulu si Sandy waktu sekolah diajarin Mikrotik kagak? Belajar sendiri. Jadi sekolah percuma ya sebetulnya karena belajar sendiri sebenarnya. Oke. Terus saya di sini nggak akan belajar sendiri, saya akan kasih lihat aja. Ini saya tutupin semua yang nggak dibetulin saya tutupin. Ini saya tutup supaya enteng aja, tutup. Ini biarin tutup. Oke. Sekarang, wah bener yang YouTube nggak jalan ya? Delaynya parah banget. Oke, sekarang saya akan masuk ke wiki saya. Ini ada di e-learning juga. Masukin kata-kata Mikrotik, keywordnya Mikrotik. Mikrotik ini di bagian sini ada buat router sederhana. Oke, ini ada cara set IP address, set DNS server, DHCP server segala macam. Kita bikin NAT yang tadi saya sebutin gimana caranya. Saya akan masuk ke router sederhana ini karena semuanya udah ada. Sekarang kita pelan-pelan. Ini perintah ini adalah perintahnya Mikrotik, tapi command line. Caranya gimana buat masuk situ? Masuk ke GNS3, di sini ada Mikrotik, klik kanan konsol. Konsolnya kagak ada, men. Saya harus konfigurasi dulu. Konsolnya belum di set, konsolnya telnet. Apply, mau nggak dia apply? Must be stop to change console type to telnet. Oke, saya punya masalah, saya harus matiin dulu si Mikrotiknya. Stop. Saya akan konfigurasi Mikrotiknya supaya bisa pakai telnet. Apply, oke, saya nyalain lagi, start. Mudah-mudahan nggak ada masalah nih.
Oh ini Kali Linux. Mikrotiknya lagi dijalanin, mudah-mudahan jalan. Oke, kita tunggu bentar. Mikrotik lagi on, lagi mulai jalan. Dia loading. Jadi minggu depan kita belajar ini ya, wireless buat jarak jauh. Sebetulnya saya pengen ngajarin teknik routing yang berat, tapi ya udah ntar aja lah belakangan. Oke, kita udah bisa masuk lagi ke mikrotiknya. Oke, sekarang saya akan masuk di sini. Klik kanan, di sini ada konsol sekarang. Tadi sebelum di set, sekarang ada konsol. Saya masuk konsol. Saya masuk. Oke, username-nya mikrotik kalau masih baru kosong, username-nya adalah admin, password-nya kosong. Enter. Dia akan nanya lisensi. Saya jawab yes aja. Ini quit. Kalau mikrotik yang beneran, kita harus beli lisensi ke mikrotik. Kalau buat belajar aja, mikrotik ngasih ini free buat belajar. Jadi enak buat belajar, masih oke. Ini saya gedein aja. Saya zoom in, zoom in, zoom in. Oke. Cuman saya nggak bisa clear layar, jadi semuanya di sini. Nah, sekarang saya akan pelan-pelan dari sini. Ini buat ngeset supaya Ethernet 0-nya atau Ethernet 1-nya minta IP address ke internet. Oke, saya akan copy, mintain address ke internet, paste. Oke. Dan saya bisa ngecek IP address print. Dia dapat IP 192.168.17.88. Kita tahu 192.168.17 itu IP-nya lab. Perhatiin baik-baik, mikrotiknya nyambung ke LAN nggak? Mikrotik yang saya pakai nyambung ke LAN nggak sekarang? Hah? Perhatiin, mikrotiknya ada di dalam komputer saya loh. Tapi dapat IP lab. Oke. Pertanyaannya, mikrotiknya nyambung ke LAN di lab nggak? Nggak ada, secara kabel nggak ada loh. Jadi secara kabel nggak ada, cuman mikrotik ini saya sambungin pakai virtual ke cloud 1, cloud ini nyambung ke dalam jaringan di sini. Oke, jadi ini beres nih, mikrotik nyambung. Oke, terus kita lanjut. Networknya adalah 192.168.17.0, netmasknya /24, lewatnya Ethernet 1, sesuai tadi waktu yang diajarin. Oke, sekarang kita lihat di sini, di Kali Linux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat IP, ini kelihatan Kali Linuxnya masih titik-titik-titik, berarti belum dapat IP address. Coba saya sekarang lihat, masih belum dapat IP address, masih belum dapat IP address apa-apa. IP versi 4 masih belum dapat. Beres ya? Coba kita lanjut lagi. Sekarang saya akan bikin supaya colokan Ethernet yang sisa, dia punya 8 Ethernet, satu udah dimasukin ke sambungan ke WAN, sisa Ethernet yang sisa, Ethernet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saya jadiin LAN. Jadi kalau beli mikrotik di Bukalapak apa segala macam, biasanya ada 8 colokan, satu masuk ke internet, ke WAN, sisanya kita jadiin LAN. Caranya supaya jadiin LAN, kita bikin interface baru namanya bridge. Oke, namanya bridge 1. Semua interface yang ini kita tambahin ke dalam interface bridge. Bridge itu jembatan supaya semua interface jadi kelihatan jadi kayak satu interface. Dikasih nama baru namanya bridge 1. Tadinya nama interface-nya adalah Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuman udah gitu digabung jadiin satu dengan bridge ini dikasih nama bridge 1. Beres ya? Sekarang saya paste nih, copy, paste ke sini, paste. Beres. Semua udah jadi satu. Oke. Tapi dia masih belum punya IP address. Oke, sekarang saya akan bikin IP address-nya. Tambahin IP address, add
IP address add ke bridge 1, addressnya adalah 192.168.101. Perhatiin, kita nggak boleh pakai address yang sama. LAN-nya kampus udah pakai 192.168.17. Saya nggak boleh pakai 192.168.17 lagi, karena bikin bingung nanti routernya. Ini 17 yang mana? Supaya beda, di sini saya bikin 192.168.100. 1 slashnya sama-sama /24. Beres? Terus kita bridge 1 sebagai gateway. Jadi tempat lewatnya nanti bridge 1. Kita copy lagi. Sebelum saya copy, saya akan slash dulu. /IP address print. Cuman ada satu IP ya. 192.168.17. Sekarang saya paste di sini. Enter, coba IP address print. Sekarang dia punya 2 IP. Oke, 192.168.17.88 sama 192.168.101. 101 adalah LAN yang ngadep ke sini. Ini yang jadi yang kabel yang ini yang saya merahin itu merah, itu adalah 192.168.17. Yang ini adalah 192.168.100. Beres? 1. Cuman si ini clear layar, if config masih belum dapat IP address juga. Dari router belum ngasih IP address. Kenapa belum ngasih IP address? Karena di router saya belum ngeset server yang bisa ngasih IP address. Jadi ada server yang bisa ngasih IP address, namanya adalah server DHCP, Dynamic Configuration Host Protocol. Jadi itu adalah protokol yang bisa ngasih IP otomatis ke semua komputer yang ada di jaringan. Jadi kita pakai handphone, kita pakai komputer, handphone usernya, orang biasanya nggak perlu tahu dapat IP aja dari server, udah gitu dia bisa ke internet. Beres ya? Jadi itu makanya kalau kita lagi pakai peralatan kayak gini, kita nggak usah ngeset apa-apa, nyambung karena ada DHCP server itu. Beres? Cuma DHCP servernya belum saya bikin, nanti saya bikinin. Oke. Jadi saya balik lagi ke sini. Sekarang saya set dulu DNS. DNS adalah kalau di handphone namanya address book. Tadi kalau kita perhatiin baik-baik, komputer kerjanya pakai IP, pakai nomor 192.168 sekian. Manusia suruh ngingetin nomor telepon, nomor IP, pusing kepala. Manusia lebih gampang inget nama, google.com, facebook.com, youtube.com. Lebih gampang ingatnya, ITTS ACID, itu gampang ingatnya. Sementara komputer kerjanya pakai nomor, jadi kita perlu tabel sih. Nama ini nomornya apa, nama ini nomornya apa, nama ini nomornya apa. Nah itu perlu tabel. Oke, tabel itu namanya DNS. Oke, kita set DNS-nya IP sekian dan kita kasih izin supaya kalau nanti ada yang request bisa pakai DNS itu. DNS 8888 adalah DNS punya Google. Jadi Google menjalankan tabel buat semua komputer di dunia dan kita bisa nanya ke Google. Tapi sebenarnya banyak banget termasuk providernya ini juga punya DNS server sendiri. Jadi DNS itu banyak, semua punya. Saya copyin aja, saya paste di sini supaya kalau dia nanya tabel dikasih tahu. Terus selanjutnya ini adalah ngaktifin NAT tadi buat nipu. Karena routernya punya ITTS nggak tahu bahwa ada jaringan lagi IP-nya 192.168.100 lagi operasional di sini. Oke, ini teknik nipunya seperti itu. Ini saya copy aja. Ini caranya. Ini kira-kira cara nyolong bandwidth. Oke, jadi satu langganan sambungin satu RT. Yang ini nggak tahu bahwa dia nyangkanya cuma satu kan? Padahal yang nyambung satu RT. Caranya pakai NAT seperti ini sih sebenarnya. Jadi NAT, nanti tugas NAT adalah ngerubah IP 192.168.100 dijadiin 192.168.17 supaya router ini nyangkanya 17. Padahal sebenarnya masuk 100. Caranya NAT. Beres ya? Sekarang NAT-nya di copy paste, NAT-nya diaktifin nih sekarang. Ini sekarang NAT-nya aktif. Yang IP firewall NAT print buat ngelihat settingan. Perhatiin dari tadi saya caranya copy paste loh. Kalau
ngikutin cara guru-guru ngajar, rata-rata mereka pakai Windows, nggak bisa kayak gini caranya. Harus klik ini, puyeng kepala. Kalau saya cuma ngomong-ngomong, copy paste, beres. Ngomong-ngomong, copy paste, beres. Tapi sebenarnya bisa langsung copy paste semua, cuman kalau copy paste semua susah ngomongnya. Nah, ini yang terakhir, saya akan ngeset DHCP server buat ngasih IP address ke semua komputer yang ada di belakang router mikrotiknya. Oke, jadi caranya cuma gini aja, klik kanan copy, sini paste. Oke, nama interface-nya apa tadi? Masih ingat? Interface LAN-nya apa namanya? Lupa ya? Namanya bridge 1. Oke. Dia IP address-nya adalah 192.168.100/24. IP-nya dia adalah 192.168.101 dan dia akan bisa ngasih, saya set aja, dia boleh ngasih IP address dari 100 sampai 254 atau sampai 200. Jadi saya bisa ada 100 komputer di belakangnya. Itu bisa diatur-atur ya. Tapi harus dalam keluarga yang sama. 192.168.100 sampai 200. Enter. Terus DHCP servernya cuma boleh ada 2 biasanya. Saya ambil 2 aja sampai sini. Oke. 10 menit masuk. Oke. Coba IP DHCP server print. Ini DHCP servernya udah operasional. Oke, sekarang kita lihat di sini. Oke, panah ke atas, dapat IP, dapat IP sekarang. Beres ya? Coba lihat, bisa nggak dia nyambung ke internet? Ping dulu lah, ping 192.168.101 ya. Ping itu buat ngecek sambungan ya ke 101. Nyambung ya. Oke, coba kita lihat tabel routing di komputernya kita. Tabel routing. Coba tolong dilihat di tabel routing gateway kita ke internet IP-nya berapa? Bisa dicek nggak? Perintahnya apa? Masih ingat? Root min n. Oke. Kelihatan gateway kita ke internet adalah yang ini. 192.168.17.1. Gitu ya. Coba kita cek sekarang dari sini. Kita clear layar dulu biar bersih. Ping 192.168.17.1. Bisa nggak saya nyambung ke 17.1? Kita jaringannya 192.168.100. Beda jaringan ya. Lab 192.168.17. 1 saya ping nyambung ke 17.1. Coba ping ke www.google.com. Lebih parah, langsung ke Google ping. Oke, nyambung ke Google, bisa di ping. Butuh waktu sekitar 4, liatin waktunya lebih lama ya. Tadi ke router kita 31, ke Google 70 sekian milisecond. Coba kita browsing sekarang application Firefox. Oke, kita akan coba lihat bisa nyambung nggak ke Firefox-nya. Lama ngebuka browser. Oke, saya akan coba masuk Google. www.google.com. Google.com. Oke. Coba masuk Google kagak? Masuk ya ke Google. Coba kita masuk ke www.itts.ac.id. Enter. Perhatiin baik-baik. Ini Kali Linux-nya nggak ada makhluknya loh. Kali Linux-nya adanya di sini. Adanya di GNS3 ini. Dan dia bisa ngeping ke Mikrotik, bisa ke Google segala macam. Jadi ini lab beneran yang kita bisa buat di komputer situ masing-masing. Beres? Oke? Sip? Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Aman. Saya harus jadi juri. Ini udah lagi penjurian sih sebenarnya, saya harus jadi juri. Jadi saya pindah ke sebelah juri.
Tapi kalau ada apa-apa bisa nanya. Cuman gue pesen aja jadi install server nggak? Oh iya Pak, siapa? Di belakang situ jadi server, dual boot server, hard disknya ada di Reza. Oh di Reza. Hard disknya udah ada di Reza 2 tera. Silakan bikin server terus taruh situ. Terus ya, ada pertanyaan? Jadi target minggu depan kita belajar wifi jarak jauh, serius. Siap ngangkat barangnya. Tolong cek dong, boleh naik ke atap nggak? Boleh Pak, itu kita naik. Hah? Kita sering naik ya. Oh sering. Pertanyaannya di atas ada kabel mana ya? Kabelan ke bawah sini. Kalau kabel kayaknya nggak ada. Pak. Ada ya udah nggak apa-apa. Jadi kita naik di atas dan kita nyobain sambungan jarak jauh di atas ya. Oke. Tapi kalau nggak di atas, kita bisa nyoba jarak jauh di bawah dulu aja, biar kita nggak usah capek ke atas. Kita nyoba di lab dulu, nanti kita coba lagi di bawah sini. Kalau mau iseng banget kita ke atas nggak apa-apa. Oke, mungkin awalnya kita akan coba di lab, terus kita bisa iseng jauh-jauh segala macam. Terus ya? Oke deh. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Ini harus saya stop streaming. Ini juga saya stop share. Ini end stream. Lama banget. Ini finish recording.